Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang nafi, atau dalam bahasa Arab artinya peniadaan. Ini sesuai rujukan buku yang kemarin Bu Melani share di grup ya. Nafi atau peniadaan. Nafi atau peniadaan dalam bahasa Arab biasanya menggunakan ma atau la ya. Walaupun sebenarnya masih banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang mempunyai arti tidak atau tidak ada, seperti laisa, banyak lah ya. Cuma yang lebih familiar adalah ma dan la. Nah, contoh ma. Ma indi kolamun. Ma indi itu mempunyai arti saya tidak mempunyai kolamun pulpen. Atau ma zahabtu ilal madrasati. Ma zahabtu, saya tidak pergi ilal madrasati, ke sekolah. Karena sekolahnya daring, jadi sekolah di rumah. Jadi ma ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il, dan ma itu bisa masuk ke fi'il mudhari juga bisa, ke fi'il madhi juga bisa. La, selanjutnya la. Kedua, nafi dalam bahasa Arab bisa menggunakan la. La nafi. Nanti kalau misalnya kita dengar ada la nahi, beda ya antara la nafi dengan la nahi. Kalau la nafi itu artinya tidak ada, kalau la nahi itu untuk melarang, artinya jangan. La nafiyah. La nafiyah hukumnya seperti inna dan saudaranya, yaitu menasobkan isim dan meropakan khobar. Jadi ketika la nafi ini masuk ke jumlah ismiyah ya, dia akan menasobkan isim dan merofakan khobar. Contoh nih ada ketika la ketemu jumlah ismiyah rojulun qaimun. Rojulun itu mubtadanya, qaimun itu khobarnya ya. Terus jadinya la rojula qaimun. Nah, la rojula. Nah, yang tadi jadi mubtada itu kemudian dia berubah menjadi isim la. Karena sebelumnya la. Beda kalau sebelumnya inna, berarti inna rojula qaimun, dia disebutnya isim inna. Nah, lihat kata rojula. Kata rojula, nah, harokat akhirnya nasob ya. Nah, karena tadi la nafiyah itu menasobkan isim dan merofakan khobar. Nah, dalam la nafiyah ini ada kaidah-kaidah tertentu, seperti isim la wajib nakiroh. Isim la wajib nakiroh. Nakiroh itu umum. Umum, masih umum, tidak spesifik. Contoh, makanya ketika ada kata la rojula fiddari itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kenapa dia tidak diperbolehkan? Karena kata ar-rojula yang disebut dengan isim la-nya kata ma'rifat. Alasan kenapa kata ar-rojula ma'rifat di sini karena dia ada alif lam. Sedangkan ciri-ciri isim nakiroh itu tidak mempunyai alif lam. Gitu ya. Makanya enggak boleh bilang la rojula fiddari. Seharusnya la rojula fiddari. Ya. La rojula tidak ada laki-laki manapun fiddari di rumah. Ya, alasan lain kenapa tidak bisa isim la ini terbuat dari isim nakiroh, karena isim la meniadakan keseluruhan. Nah, lain cerita kalau yang ditiadakannya orang tertentu. Kalau misalnya ma'rifat kan berarti ada penentuan. Misalnya kalau laki-laki yang mana nih gitu. Berarti udah, kalau katanya ma'rifat berarti laki-lakinya sudah ada ditentukan siapa gitu. Nah, kalau misalnya yang ditiadakan adalah laki-laki yang sudah ditentukan, maka
Jangan memakai la nafi, tapi memakai laisar rojula fidari. Ini diperbolehkan. Ya. Tadi kaidah pertama isim la wajib nakiroh ya. Kedua, isim la dihukumi mabni jika mufrad. Nah, mufrad yang dimaksud di sini adalah lawan idofah, bukan mufrad lawan istisna. Lawan tasniyah atau jamak ya. Nah, tadi ya jika isim la mufrad dia dihukumi mabni, tapi jika isim la goir mufrad berarti selain entah itu idofah dan sebagainya atau yang menyerupai idofah, maka dihukumi mansub ya. Mabni itu tetap tidak berubah ya. Contoh istisna yang mufrad. Ingat, mufrad di sini lawan dari idofah, bukan lawan dari tasniyah atau jamak. Contoh nih, la rojula fil baiti, la rojulaini fil baiti, la muslimina fil baiti. Nah, makanya di sini ada kata rojulaini kan isim tasniyah ya. Dua, bermakna dua. Kalau muslimina jamak ya gitu. Berarti mufrad yang dimaksud di sini bukan mufrad lawan tasniyah atau jamak, tapi mufrad lawan idofah. La rojula fil baiti, tidak ada laki-laki manapun di dalam rumah. La rojulaini fil baiti, tidak ada dua laki-laki di dalam rumah. La muslimina fil baiti, tidak ada orang-orang muslim di dalam rumah. Nah, kedua, jika tadi ya, jika istimlahnya tuh goir mufrad, berarti idofah atau yang menyerupai idofah. Nanti insya Allah akan dijelaskan ya, entah di pertemuan kapan gitu, apa aja sih yang menyerupai idofah gitu. Karena sekarang masih dasar, yang penting setidaknya secara garis besar kita paham nafi itu apa gitu ya. Nah, contoh kalau misalnya dari idofah sendiri ya, la gulama rojulin hadirun. Nah, la ini isim la-nya mana? Gulama rojulin. Nah, kata gulama rojulin ini adalah idofah. Nah, idofah karena terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih ya. Nah, karena ini idofah, maka tadi ya ketika misalnya isim la-nya ini goir mufrad dalam arti di sini idofah, maka mansub. Nah, coba dilihat kata pertama. Kalau memberikan harokat ya di idofah itu, dilihat di kata pertama berarti di mudhofnya. Dilihat mudhofnya gulama, mansub ya. La gulama rojulin hadirun. Tidak ada pembantu seorang laki-laki yang datang gitu. Pembantu seorang laki-laki yang datang. Ya. Paham ya antara perbedaan mufrad dan idofah. Nah, kalau tadi kan mufrad ya, lihat rojulaini muslimina gitu. Walaupun dia tasniyah, walaupun dia jamak, tapi dia tetap satu kata. Kalau ini kan dua kata. Nah, dua kata. Gitu. Ya, makanya mufrad di sini maksudnya mufrad itu satu kata. Kalau idofah dan yang menyerupai idofah atau syibeh idofah itu biasanya lebih dari satu kata gitu. Tambahan ya, la nafi juga bisa masuk ke fi'il, tapi tidak merubah i'rabnya. Nah, la nafi bisa masuk ke fi'il tapi tidak merubah i'rabnya. Contoh misalnya ini ada la nafi masuk ke kalimah yakumu zaidun. Jadi la yakumu zaidun, tidak ada yang berubah ya. Yakumu tetap yakumu, tidak berubah jadi yakuma, yakumi, enggak. Nah, gitu. Tapi maknanya berubah, la yakumu zaidun. Nah, kalau yakumu zaidun, akan atau sedang berdiri siapa? Zaid. Nah, kalau la yakumu zaidun berarti tidak berdiri. Siapa yang tidak berdiri? Zaid. Gitu.
Nah, tapi la nafi ini tidak bisa masuk untuk fi'il madi kecuali yang berulang. Seperti contoh dalam surat Al-Qiyamah, fala soddaqo wala sholla. Ini ada kata la, ada la berulang ya, 1, 2. Nah, itu diperbolehkan. Tapi bisa ya, ketika menafikan fi'il madi bisa menggunakan ma. Bisa menggunakan ma. Contoh, maqoma zaidun. Tidak berdiri, siapa yang tidak berdiri? Zaid ya. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang nafi, peniadaan, kita akan beranjak ke pembahasan istisna atau pengecualian. Nah, istisna sendiri ya, untuk mengecualikan dalam bahasa Arab kita ada 8 adawat ya, atau adat atau huruf dan isim yang biasa digunakan dalam istisna atau pengecualian. 1, ada illa, ghairu, siwa, suwa, sawaun, khola, ada, dan hasya. Kita lihat ke contoh ya. Contoh, komar rijalu illa zaidan. Koma, telah berdiri. Siapa yang berdiri? Nah, para laki-laki, karena ini jama ya. Komar rijalu, telah berdiri para laki-laki illa zaidan, kecuali zaid ya. Semoga gak bosan ya dengar kata zaid. Dari tadi zaid mulu. Nah, berarti dari semua laki-laki yang ada, yang gak berdiri itu cuma zaid. Jadi zaid dikecualikan dari rijal, dari para laki-laki. Nah, dalam istisna kita akan mengenal istilah ya. Adatul istisna, kata-kata yang biasa dipakai atau isim atau huruf yang biasa digunakan dalam istisna tadi yang sudah disebutkan, illa ghairu siwa suwa sawaun khola ada hasya. Nah, selanjutnya ada mustasna minhu. Mustasna minhu itu patokan pengecualian. Terus ada mustasna yang dikecualikan. Kalau dari contoh di sini ya, dikecualikan adalah zaid. Mustasna minhunya adalah ar-rijal. Nah, sebelum kita membahas kaidah-kaidah yang ada dalam istisna, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Nanti akan ada istilah-istilah baru dalam istisna. Pertama, apa itu kalam tam? Kalam tam atau kalam yang sempurna. Kalimat sempurna adalah kalimat yang mana dalam kalimat tersebut ada mustasna dan mustasna minhunya ya. Tadi kita udah dijelasin apa itu mustasna minhu. Jadi yang dikecualikannya ada, patokan pengecualian juga ada. Kedua, ada istilah manfi. Manfi adalah kalam yang terdapat nafi di dalamnya atau peniadaan ya, peniadaan. Nah, ini biasanya disebut dengan kalimat negatif. Selanjutnya ada istilah mujab. Mujab ini adalah kalimat positif. Kalam yang tidak terdapat nafi di dalamnya. Jika memang kalimat tersebut tidak ada nafi, berarti otomatis dia mujab ya. Dia positif. Gitu. Mau dikasih contoh apa? Misalnya, saya pergi sekolah. Kan itu tidak ada nafi kan? Nah, berarti itu kalimat positif. Nah, kalau misalnya saya tidak pergi sekolah, berarti itu kalimat negatif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kaidah-kaidah dalam istisna. Ya, pertama kita tadi kan ada 8 ya. Nah, aturan ketika pengecualian menggunakan ila. 1. Apabila kalimatnya sempurna dan positif. Ingat, sempurna atau kalam tam ketika dalam satu kalimat ada mustasna dan mustasna minhu ya. Dan positif berarti tidak mengandung nafi atau peniadaan. Maka ketika ada kalam yang sempurna, kalam yang tam, kalimat yang sempurna plus positif, jadi dia udah sempurna, positif lagi ya. Mustasnanya mansub. Ya, ingat mustasna yang dikecualikannya dihukumi mansub ya, dinasobkan. Ya, karena tadi ya, berarti fokus ke
harkat akhir mustasna. Ya, contoh khorojan nasu ila zaidan. Khoroja keluar. Nah, khoroja keluar manusia ila zaidan kecuali zaid. Nah, di sini kalamnya tam. Nah, mana mustasna minhunya? Ini mustasna minhu, kita singkat MM. Ini adat istisnanya. Ini mustasnanya. Berarti ada ya tam. Terus di sini nggak ada nafi, nggak ada ma, nggak ada la gitu ya. Maka kalam yang sempurna dan positif, maka si mustasna dia si zaid ini dihukumi mansub ya. Selanjutnya nomor 2, apabila kalimatnya sempurna tapi negatif. Kalau tadi kalimatnya sempurna dia positif, yang ini kalimatnya sempurna tapi dia negatif. Nah, maka mustasnanya menjadi badal atau mansub. Bisa dua kemungkinan. Pertama, dia bisa badal. Kalau badal berarti gimana mubdal minhunya? Nah, bisa dia jadi mansub. Contoh di sini di bawah, ma khorojan nasu illa zaidun atau illa zaidan. Ya. Ma khoroja di sini jelas ya ada ma. Nah, udah jelas ini berarti kalimatnya negatif, manfi. Khorojan nasu illa zaidun. Nah, kalau dibaca badal dibaca zaidun. Khorojan nasu, mana ini nasu biasa mustasna minhu. Nah, ila adat istisna zaidun. Nah, dia dibaca zaidun. Kenapa dibaca zaidun? Karena menjadi badal dari nas. Kalau badal ya gimana mubdal minhunya? Kalau mubdal minhunya rofa, berarti otomatis badalnya juga rofa. Mubdal minhunya majrur, dia jadi majrur. Mubdal minhunya mansub, dia jadi mansub. Nah, bisa juga dibaca ma khorojan nasu illa zaidan. Nah, ketika dia dibaca illa ma khorojan nasu illa zaidan, maka ini dibaca mansub. Nah, kaidah ketiga, apabila kalimatnya tidak sempurna dan negatif. Tidak sempurna bukan kalam tam, dia juga manfi, maka mustasnanya mengikuti amilnya. Ya, contoh, langsung ke contoh. Ma koma illa zaidun. Ma di sini ada ciri dia manfi ya. Ma ini ya. Ma koma illa zaidun. Nah, kata mustasnanya mana? Berarti zaidun kan? Nah, dia kalimatnya tidak sempurna karena mustasna minhunya nggak ada, cuma ada mustasna doang. Ini mustasna minhunya mana? Nggak ada, maka dia termasuk kalimat yang tidak sempurna, bukan kalam tam. Nah, ma ada ciri nafi, kalam tidak sempurna plus negatif. Ya, misalnya kalamnya negatif, nafi. Koma illa zaidun. Kenapa? Alasan kenapa dia di sini dibaca zaidun karena sesuai amil. Nah, dilihat amilnya yang ini ya. Nah, amilnya yang ini. Amil. Nah, amilnya di sini ada bentuk kata kalimat fiil ya. Fiil. Biasanya kalau habis fiil apa? Fa'il. Nah, habis fa'il itu habis fiil itu fa'il. Nah, fa'il sendiri biasanya rofa. Nah, zaidun, maka dibaca zaidun. Contoh kedua, ma dorobtu illa zaidan. Di sini juga sama ya, manfi, tidak ada mustasna minhunya alias kalam yang tidak sempurna. Illa zaidan. Zaidan. Nah, alasan kenapa dia dibaca zaidan. Kita lihat amilnya mana? Dorobtu. Dorobtu itu adalah fi'il dan fa'il. Biasanya kalau habis fi'il dan fa'il apa? Maf'ul. Nah, maf'ul itu biasanya dibaca mansub. Nah, lihat zaidan, maka dia dibaca mansub. Maka mustasnanya dibaca mansub. Selanjutnya, ma marartu illa bizaidin. Ma ini jelas ya, ciri manfi marartu illa bizaidin. Nah, kenapa di sini dibaca zaidin? Lihat amilnya, depannya ada siapa? Ada haraf jar bi. Ya, otomatis kalau habis ada haraf jar dia jadi majrur. Kenapa? Alasan kenapa dibaca bi zaidin. Nah, kaidah di atas berlaku juga untuk siwa, suwa, sawaun. Termasuk goiru ya, maksudnya berlakunya tapi berlakunya beda. Jadi 3 kaidah di atas juga akan berlaku untuk goiru, siwa, suwa, sawaun, tapi beda. Nah, nanti coba
Nah, ghairu, siwan, suwan, sawaun ini 4 alat istisna yang merupakan isim, bukan huruf. Nah, maka karena dia isim, bukan huruf, mustasnanya wajib majrur ya. Mustasna yang pengecualiannya memakai ghairu, siwa, suwa, sawaun ini wajib majrur. Ingat, wajib majrur. Nah, sedangkan 3 kaidah sebelumnya yang tadi ya udah kita sempat bahas. Nah, berlaku untuk keempat isim istisnanya. Jadi berlaku untuk isim istisnanya, untuk ghairu, siwan, suwan, sawaun ya, bukan untuk mustasnanya. Ingat ya. Berlaku untuk isim istisnanya, bukan mustasnanya. Mana susahnya? Mumet ya. Nah, bukan untuk mustasnanya. Jadi coba kita ulangi. Misal, karena mustasnanya ketika memakai ghairu, siwa, suwa, sawaun itu harus majrur. Jadi ya nggak bisa diapa-apain lagi, pokoknya wajib majrur. Nah, berarti 3 kaidah di atas berlaku untuk isim-isimnya gitu, pembacaan isimnya. 1, apabila kalimatnya sempurna ya, sempurna ada mustasna dan mustasna minhu, dia juga positif, tidak ada nafi, maka isim istisnanya mansub. Nah, mustasnanya tetap majrur karena tadi wajib majrur. Contoh nih, kharajan nasu ghaira siwa, suwa, sawaan, zaidin. Kharaja. Nah, nasu ini ingat mustasna minhu. Ghaira nih isim istisnanya dibaca ghaira. Nah, nanti ya 3 kaidah ini ya akan menjadi patokan apakah dia akan dibaca ghaira, ghairu, ghairi gitu ya. Atau siwa, suwa. Kalau siwa, suwa kan gak kelihatan ya perubahannya. Kalau sawaan, sawaun, sawain gitu ya. Zaidin. Nah, ini mustasna. Mustasnanya tetap jar majrur karena wajib majrur. 2, kalimat sempurna negatifnya. Sempurna ada mustasna dan mustasna minhunya tapi negatif. Nah, isim istisnanya boleh jadi badal, boleh mansub. Boleh jadi badal, boleh mansub. Contoh, ma kharajan nasu ghairu atau ghaira zaidin. An-nasu mustasna minhu ya. Mustasna minhu. Nah, zaidin itu mustasna. Nah, mustasna tetap majrur. Zaidin. Nah, ini bisa dibaca 2, bisa baca ghairu, bisa baca ghaira. Ghairu ketika dia jadi badal ya, badal dari an nasu, mubdal minhunya marfu, otomatis dia marfu. Ghaira, nah dia ketika jadi mansub, jadi bisa dibaca 2. Selanjutnya kalimatnya tidak sempurna plus negatif, tidak ada mustasna minhu, dia juga negatif. Contoh, ma qama ghairu zaidin, ma darabtu ghaira zaidin, ma marartu bi ghairi zaidin ya. Tadi ya, nih mana amil, ini amilnya. Nah, ini berarti habis fi'il, fa'il, jadi bacanya ghairu. Ini habis ada amilnya tuh fi'il dan fa'il, otomatis dia jadi kayak maf'ul, bacanya mansub kan kalau maf'ul, jadi ghaira. Kalau ini kenapa dibaca ghair, bi ghairi, karena sebelumnya ada haraf jar ba gitu ya. Kalau zai ini ya memang mustasnanya mah tetap wajib jar, wajib majrur ya, 1 zaidin gitu. Selanjutnya pengecualian menggunakan khola, ada dan hasya. Nah, ketika kita mengecualikan dalam bahasa Arab menggunakan khola, ada dan hasya, menjadikan mustasnanya mansub. Mustasnanya mansub atau majrur. Jadi bisa dibaca 2. Kalau enggak mansub, 1. Kalau enggak majrur, 2-nya. Terserah gitu. Contoh, kita langsung ke contoh. Qomal qaumu khola zaidin atau qomal qaumu khola zaidan atau zaidin.
Qomal qaumu khola. Lihat dipakai di sini khola. Makanya dia bisa dibaca mansub zaidan atau zaidin. Ini mustasna min. Ini mustasna minhu. Ini mustasnanya 2 ya. Atau contoh lain, qomal qaumu ada zaidin atau zaidan ya. Bisa dibaca jer atau mansub atau jer sama aja. Nah, qomal qaumu ini mustasna minhu. Ini adat istisnanya ada zaidin. Ini mustasnanya bisa dibaca jer atau dibaca zaidan, baca mansub. Nah, qomal qaumu hasya zaidan atau zaidin. Al-qaumu ini mustasna minhu. Hasya juga adat istisna ya, enggak usah lah. Gini. Enggak ada harokatin ya. Zaidan ini adalah mustasna. Bisa dibaca zaidan mansub atau zaidin majrur. Nah, gitu ya kurang lebihnya. Jadi boleh, ini saya materinya ambil dari buku yang kemarin Ibu share. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham atau ini bisa diskusikan atau bisa lihat catatan di buku catatan atau buku yang kemarin Ibu share ya. Ada di halaman berapa ya, lupa ya. Kalau istisna itu ada di halaman 214. Kalau nafi sebelumnya kayaknya, kalau nggak salah, beberapa halaman sebelumnya. Ya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.